dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Hasnia mengenai kalau kita tidak percaya sama taubat seseorang, bagaimana nih dosanya, hukumnya bagi kita sendiri. Nah, langsung saja kalau begitu kita lanjut lagi untuk mendapatkan jawabannya tentunya hanya di sini. Gaspol Sahur! Tepuk tangan! Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi Bu, ada orang pendosa, dia mau bertobat, tapi tidak ada orang percaya. Gimana kalau gitu Ustadz? Satu, yang bertobat itu ketika dia sakit hati tidak ada yang percaya, berarti setan masuk. Sakit hati. Setan masuk. Dia bilang, bikin kau saja dosa, tidak dipercaya ke orang. Gagallah kita tobat. Dua, tobat itu yang paling penting pengakuan diri kepada Allah. Bukan cari pengakuan dari manusia. Nah, kalau kemudian manusia tidak percaya, yang penting you tobat. Orang mau percaya atau tidak, kan Allah yang punya kuasa mengampuni kita. Ya, barangkali orang tidak percaya juga karena memang belum terbukti tobat kita. Saya selama ini sudah hijrah, saya sudah tobat mendekatkan diri kepada Allah, tapi auratnya masih nampak. Itu membuat orang tidak percaya. Saya sudah tobat, tapi masih suka pabesere-besere. Tahu jadi pabesere-besere? Suka bertengkar. Ya kan? PBC-LBC. Ya kan? Ya basa-basi. Oh. Ya. Kalau kita betul-betul bertobat kan nampak. Nampak ada perubahan dalam diri. Itulah tobat. Kalau dia mengaku bertobat, kebiasaannya selama ini suka gosipin orang di grup. Tapi dia bilang saya sudah tobat. Tapi kebiasaan buruk itu tidak lakukan. Gimana orang mau percaya? Kalaupun alhamdulillah terjadi perubahan. Betul-betul kita sudah tobat dan memperbaiki diri. Tidak lagi mengulang. Orang tidak percaya bukan urusanmu. Bukan urusan. Lalu mereka yang tidak percaya. Nanti kau akan dapat balasan. Astagfirullahaladzim. Nanti seolah-olah dipanggil apa tuh sing urusanmu kau? Nah kau sebarkan di grup bahwa dia pura-pura bertobat. Kenapa? Nah susah kok. Saya saja Tuhanmu banyaknya dosamu saya ampuni. Itu temanmu cuma satu dosanya dan dia bertobat. Kenapa kau tidak ampuni? Engkau Tuhan kah? Maka ketika ada orang katakan tobat, jangan sangka buruk. Bilang saja alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa ikuti ibu. Soal dia bohong bukan urusanmu. Ya, nah kita juga yang sudah bertobat, orang tidak mau percaya atau tidak kan dosa kita kepada Allah. Yang jadi masalah kalau tobatnya kepada manusia. Saya sudah bertobat, saya akui salah, tapi kok masih ambil barangnya orang? Itu tidak boleh, tidak sah. Itu orang yang bertobat tapi barangnya orang dia tidak kembalikan. Ini pejabat-pejabat yang maling. Jengkel sekali saya kalau ada pejabat koruptor. Iya betul. Sudah kau dikasih gaji tinggi-tinggi, dikasih kau status sosial, orang kau lewat orang semua hormat. Ya. Dikasih kau mobil dinas, dikasih kau rumah dinas, dikasih kau sopir dinas, dikasih kau ada rumahmu, ada yang masakkan kamu. Masih kau juga rampok uang negara. Astagfirullahaladzim. Kita itu karena kau pilih, karena kau Ayo, yang terima kemarin balikin Bu. Nah, ini dengar ini kaitannya dengan tobat. Kalau ibu bertobat sudah terima serangan fajar, maka kembalikan uangnya orang. Itu syaratnya. Ayo. Itu nanti di akhirat ketika ditimbang diadili, Allah katakan begini, Das'at, saya sudah ampuni kau. Dosamu kepada saya sudah maafkan. Tapi ada dosamu itu sama tetanggamu, ada dosamu itu sama teman kerjamu, kau minta maaf dulu sama dia, nanti kalau dia sudah maafkan kamu baru kau ke sini. Datanglah saya ke Mas Bayu yang pernah saya tipu, maafkan saya Mas Bayu. Apa kata Mas Bayu? Sudah tidak laku maafmu sekarang. Sebelum terlambat. Maka Ramadan ini tobat kepada Allah dengan ibadah yang khusyuk. Tobat kepada sesama manusia, datangi dia, minta maaf.
tetangga yang selalu kita ganggu tanahnya, selalu kita gotori gotnya dengan peliharaan ternak kita. Ya. Di komplek kita selalu ganggu tetangga kita dengan musik, datangi dia, minta maaf. Maaf kepada Allah dengan taubat, maaf kepada sesama manusia dengan mohon ampun, mohon maaf. Setelah itu dosa-dosa sudah habis, maka akhir Ramadan 1 Syawal kita beraidil fitri. Kembali menjadi suci. Kenapa kembali menjadi suci? Dosa kepada Allah sudah tuntas, dosa kepada manusia sudah kita minta maaf, maka betul-betul kita seperti kata Nabi, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, itu Idul Fitri. Ya Bu? Ya? Masya Allah. Akhirnya Ramadan. Dari 12 bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Bulan selain Ramadan juga bulan pengampunan. Tapi ini pengampunan khusus. Sama kalau ibu ke toko ada diskon khusus, ada diskon besar. Ya kan? Ada namanya diskon besar-besaran. Potongan harga besar-besaran. Biasanya apa? Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, atau Hari Raya Indonesia Merdeka. Itu ada diskon. Kalau hari-hari biasa ada diskon, tapi kecil. Ramadan disebut bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka merugi orang yang mendapati Ramadan, dia tidak menghiasi dirinya dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melazimkan istighfar. Membiasakan tiap malamnya sholat taubat. Kemudian memperbanyak ibadah-ibadah. Dan yang lebih penting lagi, kalau berdosa kepada sesama manusia, datanglah minta maaf. Soal dia maafkan kita atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kita minta maaf. Maafkan saya pernah hilap, saya pernah ini. Sudah dia maafkan kita, alhamdulillah. Tapi kalau dia berkaitan dengan barang, syarat yang mutlak kita lakukan, kembalikan barangnya orang. Selama barang itu tidak dikembalikan, selama itu tobatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan barang yang pernah kita curi itu nanti di akhirat ketika hari penghitungan kita kumpul di padang mahsyar, disuruh pikul semua barang-barang yang pernah diambil. Sendok, piring, gelas, cangkir, itu semua. Atau ada harta warisan saudara kita yang kita ambil karena dia kasihan tidak ada sekolahnya, tidak ada backingnya, haknya, warisnya kita ambil karena kita lebih punya kuasa. Maka semua yang diambil secara tidak hak itu akan dipikul di padang mahsyar kelak. Sebelum segalanya terlambat, Allah sambut kita. Sini kamu, saya maafkan kamu di bulan suci Ramadan. Selesai itu kau minta maaf kepada sesama manusia. Mudah-mudahan Allah kabulkan taubat kita. Dan Allah perkenankan permohonan taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, dahsyat sekali. Kita berikan tepuk tangan dong untuk semangatnya semua. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah tema taubat kita hari ini. Mudah-mudahan setelah mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat, sama-sama motivasi kita semua untuk memanfaatkan dan mengambil bulan Ramadan sebagai momentum untuk bertaubat, menjadi manusia yang lebih baik, sehingga kita termasuk salah satu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Dasat. Terima kasih Mas atas Bayu. petuah-petuahnya. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Ta'lim yang sudah hadir di sini, dan terima kasih sahabat Dasat atas kebersamaannya. Selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Saya Bayu Oktara bersama Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru Metro TV yang bertugas pamit. Insya Allah kita besok akan berjumpa kembali tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh